Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NPM 211070057 dari kelas C Prodi PAUD. Dosen pengampu Indah Agung Suprapti, MPD. Baiklah, soal yang pertama. Jelaskan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia sangat didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kurikulum sekolah formal maupun non-formal, yang keberadaannya sangat mempengaruhi perkembangan dan kebudayaan. Hal apa sajakah yang harus dipersiapkan oleh calon pendidik agama Islam agar mampu mengembangkan kajian pendidikan Islam dalam persaingan global? Jelaskan. Eksistensi pendidikan agama Islam pada hakikatnya telah berlangsung sejak masuk dan berkembangnya Islam ke negeri ini. Besarnya penerimaan masyarakat terhadap Islam menjadi bukti lahirnya pendidikan Islam. Pemerintah mendukung pendidikan Islam melalui kurikulum sekolah, yang kemudian hal itu sangat mempengaruhi perkembangannya. Hal yang harus disiapkan oleh pendidik agama Islam yaitu kemampuan beradaptasi kepada keanekaragaman budaya, berpegang teguh kepada nilai dan prinsip. Soal nomor 2, jelaskan menurut pendapat Anda, mengapa pendidikan Islam sangat penting diberikan kepada mahasiswa? Menurut saya, tujuan umum pendidikan agama Islam pada sekolah perguruan tinggi adalah landasan memberikan perkembangan kepribadian kepada manusia agar menjadi mahasiswa yang intelektual, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bersikap filosofis dan berpikir rasional dan dinamis. Yang B, apa dampak apabila pembelajaran agama Islam dihilangkan pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA? Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, akses media porno, seks bebas dan aborsi. Yang ketiga yaitu tawuran. Yang C, metode apa sajakah yang digunakan dalam pendidikan Islam? Jelaskan beserta tekniknya. Yang pertama, metode qudwah. Mengajar dengan contoh keteladanan dan metode paling kuat dalam pembelajaran Islam. Yang kedua, metode kitabah atau qaul. Berceramah adalah metode paling efektif diterapkan dalam setiap suasana. Yang ketiga yaitu kitabah atau khat. Satu tingkat lebih tinggi dari berceramah itu adalah kitabah. Kitabah adalah menulis, atau bisa disebut juga mencatat sebuah sejarah Nabi Muhammad pernah membebaskan kawanan perang dan meminta mereka untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada sahabat yang saat itu belum mampu. Begitu pentingnya membaca dan menulis. Metode menulis sendiri di lembaga-lembaga pendidikan Islam diterapkan di beberapa teknik seperti teknik karya ilmiah, yaitu dikte atau khat, bisa disebut juga kaligrafi. Yang keempat yaitu ada metode hiwar. Hiwar adalah dialog bagus yang dapat diunggah ide kreatif mahasiswa. Syaratnya topik materi yang dipelajari jelas batasnya dan memiliki kegunaan tinggi. Metode ini juga dapat melatih siswa membaca peristiwa dan kejadian yang lalu di dalam suatu lingkungan. Yang kelima ada metode tababur alam. Karya wisata atau studi wisata sangat penting untuk menghadirkan suasana indah dalam belajar. Dengan metode ini, kisah jenuh dan monoton pembelajaran di dalam kelas akan menghilang karena siswa tidak belajar di tempat seperti biasanya di kelas atau di ruangan. Yang keenam adalah metode musyawarah pelajaran. Berdiskusi dalam suatu musyawarah untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Diskusi berarti menemukan solusi
atas sebuah permasalahan yang diberikan oleh guru berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Ada banyak manfaat bagi berdiskusi, yaitu untuk merangsang daya kreativitas siswa. Berdiskusi juga bisa membantu mahasiswa yang memiliki kelemahan dalam belajar. Dengan adanya kerjasama atau musyawarah, itu akan memudahkan mereka untuk memahami apa yang akan mereka lakukan dan kerjakan. Yang selanjutnya adalah metode muhasabah an-nafs. Musahabah an-nafs atau bentuk introspeksi diri dilakukan sebagai bentuk rasa cinta kepada diri sendiri sekaligus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua ilmu yang telah Dia berikan. Jika dicermati, inilah metode yang jarang digunakan oleh guru-guru sehingga berdampak pada kurangnya pengenalan siswa, yaitu terhadap potensinya masing-masing. Metode mumarasat, yaitu latihan secara berkelanjutan, sering dipakai oleh mahasiswa ketika ingin mengikuti tes, praktek, atau ujian akhir. Selain itu, metode ini dapat sangat melatih untuk keterampilan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain-lainnya. Saat ini pula banyak lembaga Islam yang berhasil mendirikan lingkungan bahasa di mana juga bahasa asing dijadikan yaitu sebagai bahasa ibu dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian metode yang telah menjadi tradisi di lingkungan institusi dalam pendidikan agama Islam. Soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian dan ciri-ciri pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal diciri tujuan dan fungsi pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan informal, yaitu adalah pendidikan yang tersusun secara terstruktur dan sistematis. Artinya pendidikan dengan standar tertentu yang diberikan oleh guru yang terlatih kepada peserta didik untuk memastikan pembelajaran formal terstandarisasi dalam semua lembaga pembelajaran seperti sekolah dan perguruan tinggi. Maka pendidikan formal dalam suatu negara yaitu diatur oleh organisasi. Ciri-ciri pendidikan formal ialah 1. Pendidikan formal tersusun secara terstruktur atau hierarki secara menjenjang, mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan formal direncanakan dan disengaja. Yang ketiga, biaya pembelajaran yaitu dibayarkan dengan secara langsung. Memiliki sistem kronologis, yaitu adanya penilaian, ujian tengah semester dan akhir semester. Kelima, peserta didik harus diajar oleh seorang guru. 6. Pembelajaran. Contoh pendidikan informal yaitu adalah adapun jalur pendidikan ini dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan beragama. Yang ketiga, pendidikan etika. Yang keempat, pendidikan sopan santun. Dan selanjutnya pendidikan moral, sosialisasi dengan lingkungan. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu dan selama sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun melalui lingkungannya. Jalur pendidikan ini yang akan membentuk jalur dalam suatu kebiasaan, watak dan perilaku seseorang dalam masa depan. Pendidikan non-formal yaitu suatu pendidikan yang di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan dengan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai sebagai strategi setara dengan hasil pendidikan formal. Ciri-ciri pada pendidikan non-formal yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajarannya dapat dilakukan dalam luar gedung. Kedua, kadang pula tidak ada
yaitu seperti persyaratan khusus. Yang ketiga, umumnya dia juga tidak memiliki jenjang yang jelas. Yang keempat, adanya proses, yaitu hendaknya suatu yang akan ditangani. Yang kelima, yaitu bersifat praktis dan khusus. Yang keenam, pendidikannya berlangsung khusus. Dan yang ketujuh, terkadang ada ujian. Dan ke-8, dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Pembelajaran dapat membekali siswa dengan keterampilan khusus.